Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nancy Alvareta dari Manajemen Informatika Golongan C. Pada video ini saya akan menjelaskan studi kasus struktur data stuck dengan contoh unik dari kehidupan sehari-hari, yaitu simulasi jamaah Jumatan. Stuck sendiri merupakan struktur data yang menggunakan prinsip last in first out atau LIFO, yang artinya data yang masuk paling akhir akan keluar paling dulu. Dalam ibadah Jumatan, jamaah yang datang paling akhir biasanya duduk di barisan belakang. Nah, ketika selesai sholat, jamaah paling belakang ini juga sering keluar paling awal. Nah, jadi ini sesuai dengan konsep stuck yang merupakan tumpukan. Kemudian, dengan menggunakan stuck kita bisa mengatur urutan jamaah. Siapa yang baru datang, siapa yang ada di barisan paling belakang, dan juga siapa yang akan keluar paling pertama. Tanpa stuck, urutan ini semua bakal berantakan. Oke, jadi di sini menggunakan 4 operasi utama. Yang pertama adalah push, saat jamaah datang maka push ya. Kemudian yang kedua adalah pop, jamaah keluar. Yang ketiga ada pick, melihat siapa yang berada paling belakang. Dia tanpa mengurangi ya. Bedanya pop dengan pick, kalau pop itu mengurangi satu yang paling belakang sendiri ya, kalau pick itu hanya melihat siapa yang ada di paling belakang. Kemudian adalah display, melihat seluruh jamaah dari depan ke belakang. Ini semua diimplementasikan menggunakan stack string pada bahasa Java. Nah, misal di sini kita ada beberapa nama jamaah Jumatan. Yang pertama adalah Farhan, Dava, Dani, dan juga Zaki. Jika kita input jamaah yang datang pertama Farhan, maka program akan menampilkan Farhan datang dan duduk di barisan paling belakang. Karena datang paling akhir, Farhan berpotensi untuk pulang lebih awal. Kemudian jika kita menginputkan jamaah yang kedua adalah Dava. Begitu juga dengan Dava, maka akan menampilkan Dava datang dan duduk di barisan paling belakang. Begitu juga dengan ketiga yang lainnya. Selanjutnya langsung saja kita masuk pada kode Java stack-nya sendiri. Di sini terdapat variabel jamaah, di mana fungsinya untuk menyimpan nama jamaah Jumatan yang hadir. Kemudian scanner input untuk membaca inputan dari kita, dan juga variabel pilihan. Variabel pilihan ini untuk menyimpan menu-menu, nomor menu yang akan dipilih oleh user. Berikutnya terdapat menu berulang do while. While-nya ada di sini. Do while sendiri ini program akan terus tetap berjalan selama user belum memilih menu yang kelima. Jadi dalam kode ini saya menginputkan 5 menu. Yang pertama adalah push untuk jamaah datang, pop untuk jamaah keluar, pick untuk lihat jamaah paling belakang, kemudian display untuk lihat semua jamaah, dan juga out dari programnya sendiri. Nah, berikutnya pada line ke-2526 input next in, di sini membaca angka menu yang kita inputkan dan akan menjalankan apa yang kita inputkan. Di dalam do while sendiri terdapat switch untuk memilih aksi yang sesuai dengan yang kita inputkan. Pada case yang pertama terdapat string nama. Artinya di sini user mengisi namanya di sini termasuk push. Dia nambah jamaah ke paling belakang, top of stack. Di sini pesan dijelaskan bahwa jamaah yang datang paling akhir cenderung pulang duluan. Dia menggunakan konsep last in first out.
Kemudian pada case yang kedua, menggunakan pop, jamaah keluar. Artinya mengeluarkan elemen paling atas atau paling datang terakhir. Pada case yang ketiga, pick. Pada case yang ketiga, pick di sini, jamaah pick. Artinya apa? Artinya melihat siapa yang ada di posisi paling belakang tanpa menghapus daripada namanya, nama jadi jamaah tersebut. Pada case keempat, kita display menampilkan semua jamaah. Di sini terdapat perulangan integer i sama dengan 0, i kurang dari jamaah size, i increment. Artinya i adalah indeks posisi di mana dia mulai dari 0. Elemen pertama stack berada pada posisi 0. Kemudian i kurang dari jamaah size. Artinya loop akan berjalan selama kondisi i lebih kecil dari jumlah elemen stack. Misal jumlah jamaahnya 3, maka loop akan berjalan pada indeks 0, 1, dan 2. I increment, maka setelah satu putaran nilai i akan bertambah 1, 1, 1, bergerak ke elemen berikutnya. Pada case yang kelima, out dari programnya, keluar daripada program, mengakhiri sebuah program, dan defaultnya adalah ketika inputan menu nggak valid, dia akan menampilkan peringatan. Langsung saja kita jalankan di sini. Misal kita memilih daripada menu 1 dulu. Masukkan nama daripada jemaah. Kita masukkan lagi, setelah Farhan ada Dava, masukkan lagi ada Dani, dan kita masukkan lagi nama jemaahnya adalah Zaki. Nah, setelah kita memasukkan 4 jamaah tersebut, kita coba mengeluarkan satu jamaah. Siapa sih jamaah yang paling keluar duluan? Kita pilih menu 2, pilih menu pop ya. Di sini yang keluar Zaki keluar lebih dulu. Orang yang datang paling akhir, kita kan sudah menginputkan 4 orang, Farhan, Dava, Dani, dan juga Zaki. Kita input Zaki paling akhir, maka Zaki lah yang paling keluar duluan. Karena apa? Karena dia duduk paling belakang. Jadi sisa jamaah di sini kita tinggal 3, Farhan, Dava, dan juga Dani. Kemudian kita lihat menu ketiga, lihat jamaah paling belakang, pick. Siapa jamaah paling belakang? Dani. Dialah yang kemungkinan pulang lebih awal. Saat kita tampilkan menu keempat, ada berapa sisa jamaah sekarang? Sisa jamaahnya masih 3. Karena setelah kita pick nggak ada perubahan, kita nggak mengurangi daripada jumlah jamaah. Akan tetapi di sini Dani dia berada pada posisi paling belakang. Untuk menu kelima sendiri keluar dari program. Oke, semisal kita menginputkan menu yang tidak ada di sana. Misal kita inputkan 7, maka dia menampilkan defaultnya, pilihan tidak valid. Seperti itu. Melalui contoh ini kita bisa melihat bahwa stack bukan hanya teori tapi juga cocok untuk diterapkan pada situasi nyata. Simulasi jamaah Jumatan adalah contoh yang sederhana tapi sangat relevan untuk memahami konsep last in first out. Terima kasih, semoga penjelasan ini membantu memahami struktur data stack dengan lebih mudah.